Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiawati Pilomange dari jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Dakwah akan mempresentasikan materi tentang dasar hukum HAM di Indonesia untuk memenuhi tugas ICT. Ya, kita langsung ke materi. Materi pertama yaitu pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa jaminan perlindungan atas HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Materi berikut yaitu pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang keempat, Pasal 33 ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kelima, Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara. Ya, materi berikut, pengaturan HAM dalam ketetapan MPR. Pasal 1 yaitu menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat. Kedua, Pasal 2 menugaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pasal 3, penghormatan, penegakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Materi berikut yaitu pengaturan HAM dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan dalam menyatakan pendapat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan, perlakuan atau perhukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi. Materi berikut yaitu pengaturan HAM dalam Pancasila. Pengaturan HAM dalam Pancasila ini terdapat dua sila, yaitu yang sila pertama yaitu sila keempat yaitu
menjamin warga negara untuk berkumpul, berpendapat, dan ikut serta dalam pemerintahan. Kedua, sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Baiklah, itulah presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.